Hermancia Tradisional TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati itu Bapak PJ Kepala Desa Kebumen serta Aparatur Pemerintahan Desa Kebumen. Yang kami hormati Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD beserta anggota dan hadir pada kesempatan yang baru ini. Dan yang kami hormati yaitu Ketua Pelaksana Pilkades Desa Kebumen tahun 2021. Yang kami hormati para putra-putra terbaik sebagai calon kepala desa Kebumen, yaitu Bapak Zulfikar, Bapak Permizi, Bapak Nazarudin, Bapak Zulfikri, dan Bapak Mukhtar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami hormati juga Bapak, Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya kehadiran kita pada hari ini sesuai dengan debat publik calon kepala desa Kebumen Kecamatan Pulau tahun 2021 untuk masa bakti 2021-2027. Dan pada kesempatan ini juga lupa kita untuk mengucapkan selamat dan salam untuk yang sekian kalinya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kegiatan atau kehadiran kita pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kebumen ke depan. Sebelum kami menyampaikan sambutan, terlebih dahulu kami menyampaikan salam Bapak Camat Pulau Merbau, Bapak Antani Ibrahim, MPD, sebagiannya beliau hadir bersama kita pada saat ini. Dikarenakan sedikit ada halangan, Honda beliau ada macet di seberang sana, ditambah pula air pasang yang sangat dalam. Dan untuk beliau mohon maaf, beliau tidak hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, untuk masa penyampaian visi misi ini sudah hari terakhir dari tanggal 7 di Sumut, tanggal 8 di Sintai semalam, dan untuk tanggal 9 di Desa Kebumen. Ini bukan saja untuk di Kecamatan Pulau, ini adalah untuk se-Kabupaten Mandi, Pak Nabi. Baiklah, pada kesempatan ini kita hari ini kita mungkin agak memakai waktu yang lama. Pada kesempatan ini sebagai harapan kita dalam pelaksanaan Pilkades ini tidak lain tidak bukan hendaklah kita pelaksanaan Pilkades ini bisa aman, tertib dan kondusif. Selanjutnya, sambutan program jabatan Kepala Desa Kebumen kepada Bapak Miskizar SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Ini saya selaku PJ Kepala Desa menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini. Semoga pelaksanaan ini sukses sampai hari dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir pada kesempatan ini. Semoga kehadiran kita, harapan kita pada hari ini mendengarkan, sebenarnya bukan debat publik judul di sini, hanya mendengarkan penyampaian visi dan misi. Saya luruskan lagi. Jadi bukan debat publik. Jadi kalau debat publik tadi dalam bahasa Bapak bertanya kepada si calon, kemudian calon akan merespon, akan menjawab sesuai dengan pertanyaan Bapak. Ini tidak, Bapak-bapak tidak diberi kesempatan, mohon maaf,
tidak diberi kesempatan untuk bertanya, tetapi hanya mendengarkan apa tujuan daripada bapak-bapak channel ini maju sebagai kepala desa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Wismi SE selaku pemegang jabatan Kepala Desa Mandung. Untuk yang selanjutnya, sepatah dua kata dari Ketua Panitia Pilkades kepada Bapak Muslim SPD Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Pulau Merba yang diwakili oleh beberapa orang staf dari jaga jamaah, kemudian pelaksana jabatan kepala desa Renadungun, dan tak lupa juga salawat dan salam buat junjungan alam yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjabat Allahumma shalli ala mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kita mendapat syafaat dari beliau yang dalam hal ini kami melaksanakan sesuai tahapan yang diamanatkan dari panitia. Sangat mengharap tadi juga telah dihimbau oleh Bapak PJ Kepala Desa agar kita bisa melaksanakan pemilihan kepala desa ini dengan tenang. Siapapun nanti di antara 5 orang calon ini yang menang, ini semuanya orang kampung kita. Semuanya 5 orang ini tujuannya untuk memajukan desa. Sebenarnya dalam penyampaian saya ini banyak beberapa kesalahan. Karena maklum aja, saya ini mantap biasa berdiri. Nak bercakap depan umum ini pun macam tak biasa. Aku cakap depan berdiri. Dan hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Panitia Pilkades. Untuk yang selanjutnya, penyampaian visi dan misi diawali dengan nomor undian 1 kepada Bapak Zulfikar. Kami silakan. Untuk seluruh peserta, mohon untuk kasih tepuk tangan dulu untuk nomor undian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada harapan beliau pada hari ini kita bisa hadir pada buka di kantor Kepala Desa Renadungun dalam serangkaian acara yaitu penyampaian visi dan misi. Salawat beri salam lagi kita panjatkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kehadiran kita semua hari ini mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Camat Pulau Babau atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta anggota, yang kami hormati Bapak PJ Desa Renadungun, yang kami hormati
yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Renanggungun, yang kami hormati yaitu anggota saya, rekan saya, seperjuangan saya, yaitu Bapak Tarmizi, Bapak Nazarudin, juga Bapak Zulkifli dan Bapak Mukhtar. Pada hari ini saya atas nama calon nomor 1, mohon maaf Pak, belum nyampe isi, tidak isi. Oleh karena itu, saya atas nama calon nomor 1 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang hadir pada siang ini. Saya mengharap pada hari ini, walaupun ada itu pendukung nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, itu adalah semua masyarakat desa Renanggungun. Ini yang saya harapkan. Oleh karena itu, adapun siapapun di antara kita yang maju yang berhasil di tanggal 13 nanti, itulah kepala desa Renanggungun. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, kami mengharapkan pada seluruh pendukung, baik itu pendukung nomor 1 maupun pendukung nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5. Kita adalah warga sama masyarakat, sering ketemu dan setiap waktu kita bersama, walaupun itu apapun kegiatan. Ini yang saya harapkan. Oleh karena itu, kami pada hari ini menyampaikan visi-visi kami. Visi-visi kami dari calon nomor 1 yaitu mewujudkan desa yang agamis, aktif, unggul, sejahtera dan budaya. Visi mengedepankan dan mengutamakan kepentingan agama sebagai panduan pemerintahan. 2. Memberi perhatian utama terhadap agama, sosial, budaya maupun kepentingan umum. 3. Sumber daya alam dan manfaatnya. 4. Meningkatkan kualitas, keutamaan ekonomi dan keberhasilan kemampuan sumber daya manusia. 5. Memenuhi semua peraturan pemerintah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Bapak-bapak yang hadir pada siang ini, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan visi dan misi saya dari nomor 21. Seandainya ada kurang dan lebih, saya mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut 2 kami silakan. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat ke atas Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama At-Tarmizi, calon kepala desa Renanggungun nomor urut 2 periode 2021-2027, akan menyampaikan visi dan misi saya dan sekaligus beberapa program kerja yang akan saya sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, visi. Visi saya At-Tarmizi, calon kepala desa Renanggungun nomor urut 2 adalah menuju desa Renanggungun yang mandiri,
adil, dan sejahtera. Kemudian misi yang pertama mewujudkan desa Rengat Dungul yang mandiri, desa yang mampu mengatur tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dalam menuju Indeks Desa Membangun (IDM). Yang kedua, mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang bersifat kepentingan orang banyak. Ketiga, mewujudkan pemerintahan desa yang berkeadilan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dengan skala prioritas dari masyarakat. Yang keempat, mewujudkan masyarakat desa sejahtera melalui program yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat. Yang kelima, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Yang keenam, meningkatkan sumber daya manusia, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang mempunyai berbagai potensi diri. Yang ketujuh, meningkatkan kehidupan yang berakhlak mulia dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kami lanjut dengan program kerja kami, karena dalam bisnis ini juga beberapa akan saya sampaikan untuk program-program unggulan. Yang pertama, program kerja bidang pemerintahan desa. Bidang pemerintahan desa yaitu manajemen pemerintahan desa yang teratur, solid, akuntabel, dan profesional. Kemudian pelayanan administrasi kependudukan secara gratis ongkosnya. Kemudian menyusun produk hukum terutama untuk pendapatan asli desa, retribusi desa, dan peraturan desa lainnya yang dianggap penting oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, bidang pembangunan. Bidang pembangunan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang memadai dengan skala prioritas daripada masyarakat. Yang seterusnya, pekerjaan infrastruktur akan dikerjakan oleh masyarakat setempat. Kemudian akan membentuk petugas kebersihan untuk kebersihan jalan antar dusun ke dusun. Karena mengingat jalan di desa Rengat Dungul ini mungkin luas wilayahnya 75 km persegi, yang terluas mungkin sekecamatan Pulau, jadi perlu saya pikir. Kemudian pembersihan tali air. Kemudian membudidayakan kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan. Kemudian pengadaan kaisar desa untuk kebutuhan pasien yang sakit dan untuk angkutan lain di desa. Kemudian yang ketiga, bidang agama, sosial, masyarakat, dan pemuda. Yang pertama, menghidupkan kegiatan pengajian keagamaan, wirid yasin, dan hari besar Islam dengan dianggarkan dana penunjangnya. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan penunjang kepada petugas masjid, guru madrasah, guru ngaji tradisional, TPI, guru agama Buddha, dan guru PAUD, TK ataupun RA. Kemudian menghidupkan masyarakat gemar mengaji melalui pengembangan seni bacaan Al-Quran melalui RPTQ desa. Kemudian memberi bantuan sosial kepada masyarakat miskin lansia. Kemudian meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa. Kemudian mengembangkan seni budaya adat istiadat kesenian desa. Kemudian mengembangkan kegiatan kepemudaan, karang taruna, dan pemuda olahraga melalui pembinaan olahraga dan turnamen. Kemudian yang keempat, bidang ekonomi masyarakat ataupun yang terakhir yaitu mengembangkan badan usaha milik desa. Kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat desa, pertanian, perkebunan melalui badan usaha milik desa. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang kami muliakan, jadi demikian penyampaian visi misi saya sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 2.
Sebelum saya meninggalkan video ini, saya akan menyampaikan untuk rendah dengul kita, pilihlah calon nomor urut 2. Insya Allah masyarakatnya mandiri, adil dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Abang Hamidi selaku nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan nomor urut 3, Abang Hamid Azhar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Burung balon terbang ke asing, terbangnya jauh dari sini. Sambutlah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati seluruh yang hadir di sini. Pertama-tama puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita semua telah dikaruniai kesempatan kesehatan, rohani dan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam satu rangkaian acara penyampaian visi dari jalur desa. Tidak lupa juga seluruh masyarakat, marilah kita hadiahkan bagi alam dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tidak memperpanjang waktu, langsung saya hadiahkan di sini. Saya akan membaca visi. Visi saya adalah mewujudkan ketakwaan yang transparan dan akuntabel dalam menuju pembangunan berkelanjutan pada masyarakat yang sejahtera, peduli, cerdas, dan berkebudayaan. Karena saya calon nomor 3 di sini, misi saya tidak banyak, saya ambil cuma 3. Jadi di sini akan saya baca. Tulisnya agak kecil, masih pakai kacamata. Agak jauh. Jangan dijelek. Visi saya yang pertama mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel, memastikan adanya keterbukaan informasi publik dalam tiap-tiap kegiatan desa dan meningkatkan pelayanan pemerintahan desa secara efektif dan efisien dan dipastikan memberikan pelayanan super prima, gratis dan cepat tanggap bagi masyarakat dalam hal urusan administrasi, kependudukan, SKPN dan lain, serta tanpa adanya diskriminasi dan penggolongan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, misi saya itu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan partisipasi aktif masyarakat desa, membenahi infrastruktur jalan, gedung sekolah, tali air, rumah ibadah, rumah Quran, rumah raya unik, serta sarana olahraga agar dapat mempercepatkan pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa. Ketiga, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa, mengedepankan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pendapatan asli desa dengan menggali setiap aspek perekonomian, potensi seperti
desa mikro, dan juga perkebunan serta memberikan kartu tunjangan hari raya yaitu THR untuk keluarga yang kurang mampu. Jadi cuma 3 saja misi saya. Dari sini mungkin penyampaian presiden misi cukup sampai di sini. Sini saya ada sedikit pantun promosi ya, atau sebagai kampanye. Kalau Tuhan pergi ke Nurkalis, jangan lupa minum jus naga. Kalau kawan-kawan ingin beli kadis, pilihan saya, coba saja nomor 23. Dari jauh menuju Juli, sudah dekat menyusun saya. Mohon maaf kita beri atas segala silap dan salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada nomor urut 3. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan dengan nomor urut 4. Bapak Zulkifli, disilakan. Tepuk tangan. Selamat sore, saya ucapkan kepada non-muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nurun ala nurin wa hurufun arsyil azim. Amma ba'du. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama kali kami mengucapkan puji serta syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan limpah karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, yaitu kesehatan, kesembuhan juga rohani, sehingga kita dapat bersama-sama dalam satu rangkaian acara pada hari ini, yaitu acara yang ada di depan tulisnya. Kemudian selawat juga berseiring salam tak henti kita ajukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita di dalam dari jalan ke-8 sampai ke jalan keterangan, seperti jalan yang penuh pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya nomor urut 4 akan menyampaikan visi dan misi saya. Karena saya nomor 4, saya tak banyak misi saya 4. Pertama, visi dan misi. Visi saya nomor 4 dengan kebersamaan mewujudkan desa Ragumun yang maju dan berintelektual dan bermartabat. Itu visi. Kedua, misi. Misi saya nomor 4. Yang pertama, sosial budaya, yaitu mengembangkan ilmu pendidikan agama dengan pengajian-pengajian serta majelis taklim di lingkungan masyarakat dengan terwujudnya insan yang bertakwa. Kemudian bagian birokrasi, kita menerapkan kinerja dengan fungsi serta tugas kelembagaan aparatur pemerintah desa yang profesional, efektif, dan terarah dan transparansi. Yang ketiga, bidang administrasi, menerapkan pelayanan administrasi dengan membuat peraturan desa perdes yang akan dikonsultasikan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah. Yang keempat, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kita akan mewujudkan taraf hidup ekonomi masyarakat melalui program pembangunan fisik, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perizinan dan usaha kecil menengah.
Baiklah Bapak empat. Itulah. Kalau masalah mengerjakan, bagaimana mengerjakan nanti kita belum tahu karena kita belum berpikir, belum pernah duduk di desa, kan gitu. Jadi saya rasa lebih dan kurang, mohon maaf. Dan saya pun mengajak teman-teman saudara-saudara kami dari badan calon yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Marilah kita melaksanakan ajang pemilihan ini dengan cara transparan, dengan cara yang aman dan beserta berbudaya yang tidak menyinggungkan para yang lain demi terwujudnya desa-desa yang maju dan mandiri sesuai dengan dasar-dasar negara kita yaitu demokrasi Pancasila. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta musyawarah yang kami hormati, demikianlah tadi visi dan misi dari nomor undian 4. Untuk yang selanjutnya kami persilakan dari nomor undian 5 kepada Bapak Mukhtar, disilakan. Tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Calon Bau, peserta-peserta, yang kami hormati Bapak PJ dan teman-teman juga selaku PJ Masyarakat Tersebut, yang kami hormati yaitu Bapak Kapolsek yang dalam hal ini juga Bapak kita yang paling jelas, yaitu Pak Agung yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan yang kami yaitu saudara kami panitia persekalian dan yang kami hormati dan kami banggakan yaitu para rekan-rekan calon. Pertama saudara kami Video Tika, nomor 2 yang saudara kami Pak Dedi, nomor 3 yaitu saudara kami Nazaruddin, dan nomor 4 saudara kami Zulkifli. Baiklah, kami dalam hal ini kami juga belum membaca visi dan misi. Kami akan sebentar. Yang pertama ini untuk kita semua melalui pemilihan kepala desa Kerajaan Lumut tahun 2021 sampai 2027, kami sebagai calon mengajak kita semua, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, bertani saudara kita. Kami berharap dalam pesta demokrasi kita ini kepada seluruh tim pendukung, baik pendukung dari kami maupun dari
berbeda pikiran biasa dalam sebuah demokrasi. Tapi jangan menyebabkan perpecahan di antara kita. Karena semua adalah saudara-saudara kita. Kami juga sangat mendukung, kami berharap mari kita sama-sama siapa yang terpilih sebagai kepala desa tersebut, mari kita dukung. Itulah hasil pilihan kita semua. Itu kami berharap. Dan siapa juga terpilih, kami berharap mari kita memimpin secara profesional. Ini yang paling penting. Yang paling sekali adalah kita secara profesional setiap kita memimpin. Sebab dalam hal inilah kita alami yang alami selama kita memimpin beberapa periode. Seperti itu yang kita alami. Ini pasti akan terjadi. Dan juga berharap mari kita jaga keamanan kedepan kita supaya pemilihan kita nanti berjalan dengan lancar, aman sebagaimana yang kita kehendaki. Baiklah, kami akan membaca di sini membaca. Nanti kami akan membaca, mungkin kami tidak akan menyerang. Karena perintah ini kita hanya membaca, visi kita tidak membaca saja, menyampaikan. Baiklah, visi dan misi calon kepala desa periode 2021-2027 atas nama Mukhtar, calon nomor 5. Visi kami dengan semangat persaudaraan, kebersamaan, akhlak yang mulia dan gotong royong menjadikan desa Ranah Bungon desa yang lebih luar biasa. Ini adalah visi. Misi yang pertama, tentu kita mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama menurut kepercayaan kita masing-masing. 2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional, dan pelayanan prima bagi masyarakat. Perlu kami sampaikan kenapa kita ingin menambahkan pelayanan. Pertama kita alami ini yang penting di dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah pelayanan. Maka dari itu kami lebih meningkatkan kinerja. Untuk pelayanan tentu kami akan meningkatkan kinerja aparatur desa. Tanpa kinerja meningkatnya kinerja aparatur desa, tentu kita akan tidak akan berjalan berkualitas, profesional dan pelayanan prima bagi masyarakat. Karena kita mengalami selama periode, kita tahu masyarakat kita ini karakter masyarakat kita. Kami juga melayani, kami yang telah kami layani bidang pelayanan lebih kurang 20 jam siang dan malam. Kami tidak bisa melayani masyarakat terfokus pada waktu jam kerja. Kami siap melayani masyarakat semacam 20 jam. 3. Meningkatkan fisik atau non-fisik di berbagai bidang. 4. Menumbuh kembangkan dan melestarikan seni dan budaya. 5. Meningkatkan kemampuan daya saing sosial, ekonomi dan masyarakat. 6. Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan kegiatan kemasyarakatan. Ini hal keempat kami sampaikan juga bahwa sesuai dengan mana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 menyangkut meningkatkan partisipasi. Jadi kami berharap dalam undang-undang sudah jelas bagi kita itu diberi mana termasuk masyarakat meningkatkan partisipasi di dalam kegiatan swadaya masyarakat. 7. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program posyandu. Bahwa kita tahu visi kami hanya melanjutkan program-program yang telah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya. Jadi meningkatkan kesehatan tentu yang pertama kali melalui posyandu seperti yang telah kita laksanakan selama lebih kurang 12 tahun. Mungkin itu dulu atau yang dapat kami sampaikan visi dan misi kami kepada masyarakat Desa Ranah Bungon. Mudah-mudahan
Visi dan misi tidak akan berjalan atas kebersamaan kita semua. Tidak akan jalan tanpa kebersamaan. Inilah kami tadi visi-misi kami tetap tadi datang atas dasar persaudaraan sesuai dengan aturan. Visi dan misi ini akan jalan atas para semua, dan visi-misi ini akan jalan sesuai dengan aturan-aturan yang akan diberikan kepada kita. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kita semua, bahwa visi dan misi ini sebenarnya kita hanya menawarkan, kepada masyarakat kita program, sebenarnya program dari kabupaten. Visi misi sebenarnya itu menurut aturan sebenarnya semacam visi Pak Bupati. Contoh salah satu kami yang kami alami ketika kita hibahkan dana tetap ada aturan yang diberikan kepada desa. Ada prosesnya. Artinya desa hanya penerima hibah, baik itu dana dari kabupaten, baik dana dari provinsi maupun dana dari pusat. Ada aturannya. Kalau desa sendiri, desa ada ini. Sampai saat ini tidak ada tugas nama desa. Desa aturan tugas yang dibuat kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Setiap menunjukkan dana ada aturan. Aturan pembiayaan, aturan hukum itu berdasarkan menteri dalam negeri. Aturan pembiayaan itu berdasarkan aturan dari Menteri Pedesaan. Aturan keuangan itu berdasarkan Menteri Keuangan. Jadi kami tidak akan lebih itu pengalaman kita sesuai dengan aturan. Kami tidak bisa terjadi yang menyebabkan melebihi kemampuan kita. Apapun kita visi kita ini akan jalan tetap melalui kebenaran kita. Apa yang boleh kami buat lakukan ini, program apapun itu tidak melalui usaha kita. Tentu melalui usaha kami tadi tentu tidak melibatkan seluruh masyarakat. Ya, nanti Bapak Ibu bahwa desa ini selama ini membuat suatu program tidak melalui usaha. Melalui usaha. Tapi kita salah paham selama ini artinya kepada desa tidak. Melalui musyawarah, tentu melalui aturan. Melalui musyawarah tentu melalui badan kepala desa. Melalui seluruh aparatur lembaga tidak melibatkan. Karena aparatur seluruh aparatur yang berada adalah wakil kepala sekolah. Setiap musyawarah tentu kita melalui PT, lembaga dan lembaga. Inilah sistem pemerintahan kita di negeri kita ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak beserta musyawarah yang kami hormati, demikianlah penyampaian visi misi 5 calon kepala desa